Amin. Ayo anak-anak, coba kalian periksa dulu alat tulis menulis kalian. Coba diletakkan di depan meja kalian. Terus coba kalian periksa nih di bawah kolom, di bawah kursi kalian, di bawah tempat duduk kalian, apakah ada sampah atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada sampah berarti kita sudah siap memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan nyaman dan menyenangkan. Oke, jadi di sini ibu punya tebak-tebakan. Tebak-tebakannya ini adalah aku bisa menempel di dinding dan di tangan. Aku selalu dilihat setiap waktu dan aku selalu bergerak setiap saat. Siapakah aku? Jam. Betul sekali. Betul sekali. Jadi pembelajaran kita pada hari ini belajar tentang jam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni melalui kegiatan mengamati papan jam, kalian dapat menentukan tanda waktu pada jam dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan ini kalian dapat menafsirkan waktu menggunakan jam digital dan jam analog dengan tepat. Nah, ibu ingin bertanya nih, anak-anak siapa yang punya jam di rumahnya? Saya. Oke, coba ibu minta adik tulis apa fungsi jam? Untuk melihat waktu, Ibu. Oke, betul sekali. Jadi anak-anak sudah di sini ibu sudah punya media yang sudah ibu buat. Di sini anak-anak bisa lihat kan, pada jam itu terbagi menjadi dua jenis, ada jam analog dan ada jam digital. Kalian sudah tahu tidak apa perbedaan dari dua jenis ini? Belum. Baik, yang pertama ibu akan menjelaskan mengenai jam analog. Jadi jam analog itu dia terdapat dua jarum jam. Ada jarum jam panjang dan ada jarum jam Pendek. Iya. Jadi pada jarum jam pendek itu berfungsi sebagai penunjuk waktu, penunjuk jam, atau bisa kita sebut dengan sudah jam berapakah hari ini. Nah, jarum jam pendek itu dia bergerak lebih lambat dibandingkan dengan jarum jam panjang. Nah, jarum jam pendek itu membutuhkan waktu 1 jam untuk berpindah ke jam berikutnya atau jam selanjutnya. Nah, dia membutuhkan waktu 1 jam. Berarti 1 jam itu berapa menit adik-adik? 60 menit. 60 sekali. Jadi dia membutuhkan waktu 60 menit untuk berpindah ke jam selanjutnya. Contohnya, di sini jam 3 kan? Maka dia membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk berpindah ke jam 4. Di sini kita start dari jam 3.00. Nah, dia akan berputar 360 derajat jarum jam panjang tersebut. Terus dia berhenti ke jam semulanya. Nah, itu dia akan berpindah ke jam 4. Begitupun di jam-jam selanjutnya. Sedangkan jarum jam panjang itu menunjukkan pukul atau menunjukkan nilai menit. Nah, di sini untuk menentukan menit-menit tersebut, di sini ada angka-angka yang terdapat, ada jam 1, jam 2, jam 3 itu menandakan kalau pada jam 1 itu dia sudah menunjukkan sudah 5 menit. Di sini. Terus kalau berpindah ke jam 2 itu berarti sudah 10 menit, lewat 10 menit. Begitupun seterusnya. Nah, untuk melihat dia berpindah dari 5 menit, 6 menit, itu di sini tuh di sini tuh dia terdapat titik-titik yang menunjukkan sudah lewat 1 menit. Di sini tuh terdapat titik-titik. Nah, di titik-titik itu nanti jarum panjang itu dia ada ada jarum panjang lagi yang bernama jarum tipis. Ibu punya contohnya. Nah, jarum tipis. Di sini jarum tipis itu dia berguna sama seperti jarum jam panjang, dia berputar 360 derajat. Di sini adik-adik bisa lihat kan, ada titik-titik yang menunjukkan ada titik-titik di sini itu menunjukkan sudah lewat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit dan seterusnya. Jadi adik-adik untuk penjelasan jam analog yang sudah ibu jelaskan tadi, adik-adik sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, dikasih yang bertanya. Ya.
MM. JJ itu berarti 2 digit angka yang menunjukkan jam, sedangkan MM itu menunjukkan 2 digit angka menunjukkan menit. Sudah paham penjelasannya Ibu? Nah, Ibu kasih contoh. Contohnya ini 08 terus 25. Maka dibacanya jam 8 lebih 25 menit, atau bisa kita sebut juga dengan jam 8 lewat 25 menit. Ya, begitu. Ada yang ingin ditanyakan tentang penjelasannya Ibu tentang tentang jam digital? Ada Ibu. Ya, silakan. Ibu, kenapa jam digital tidak punya jarum jam? Ya, karena jarum jam digital itu dia berfokus pada angka. Hanya angka, dia tidak menggunakan jarum jam, sehingga kita lebih mudah membacanya dibandingkan dengan jam analog. Ya. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Ibu. Sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi di sini ada kelompok pagi, kelompok siang, dan kelompok malam. Sudah bisa dibentuk kelompoknya. Ibu, ini satu lagi. Iya, silakan. Oke, untuk itu sebelum Ibu bagikan OKPD-nya, Ibu mau menjelaskan sedikit dulu tentang cara pengerjaannya. Di mana pada nomor 1 dan pada nomor 2 itu kalian menggambar sesuai dengan jam atau waktu yang ditentukan di sini pada kolom tabel di sini. Nanti kalian sesuaikan dengan jam yang ada di tabel ini ya untuk menggambarnya. Terus yang nomor 3 itu kalian mencocokkan jam analog dengan jam digital. Jadi kalian itu menunjukkan waktu yang sama di sini. Sudah bisa? Sudah paham? Oke, Ibu akan memberikan OKPD ini. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan kembali kepada Ibu ya. Silakan, ada yang masih kurang mengerti. Oke, kalau yang di kelompok sini bagaimana? Iya, begitu pun yang satu ya. Oke, untuk itu nanti di tiap-tiap perwakilan di tiap-tiap kelompok Ibu minta satu perwakilan ya untuk membacakan jawabannya. Dan kita akan mengoreksi bersama-sama jawaban tersebut. Untuk itu, Ibu akan, karena tidak tersedia LCD, Ibu akan spinnya mengganti dengan cabulon, di mana tiap-tiap kelompok itu akan mengambil satu kertas dan akan menjawab pertanyaan dari kertas ini. Oke, untuk itu dari kelompok pagi silakan mengambil satu kertas. Kelompok siang silakan mengambil satu kertas di sini. Dan kelompok malam silakan. Oke. Oke. Dan kelompok pagi dapat nomor berapa? 3. Oke, jadi kalian menjelaskan soal yang ada di LKPD nomor 3. Siapa yang mau menjelaskan? Baik Ibu, jadi kami dari kelompok pagi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu jam analognya menunjukkan jarum pendek di jam 7 dan jarum panjang di jam 3. Kita hubungkan dengan jam digital yaitu jam 7 lebih 15 menit. Untuk yang ini itu jarum
analognya itu ada di pukul 12.00. Kemudian yang terakhir jarum pendek ada di pukul 2 dan jarum panjang di pukul 6. Kemudian dihubungkan dengan jam digital yaitu jam 4:30. Sekian. Tepuk tangan dulu untuk Adit. Di sini Ibu mau tanya, apa jawabannya sama seperti jawabannya Tia? Sama? Oke, berarti jawabannya betul semua. Oke, kelompok siap. Siapa yang mau konsultasi? Dapat nomor berapa? Oke, jadi jelaskan yang nomor 2. Oke, baik teman-teman, ini saya akan menjelaskan ujian nomor 2. Dani dan Vina berangkat ke sekolah pada pukul 6:30. Jarum panjangnya itu berada di angka 6. Jarum pendeknya berada di antara 6 dan 7. Ada yang jawabannya sama? Ya. Sama. Atau dikasih coba kamu contohkan di media ini. Contohnya Oke, betul sekali. Tangan dulu. Selanjutnya kelompok malam. Siapa yang mau mempresentasikan di sini di depan? Oh. Dapat nomor berapa? nomor 1, Ibu. Baik, jadi kami dari kelompok malam itu dapat soal nomor 1. Jadi jawaban kami bilang sedang sarapan kami pada pukul 7.30 WITA. Jadi jarum jam panjang itu berada di pukul jarum angka 6. Kemudian jarum pendeknya berada di antara 7 dan 8. Oke, betul sekali. Bisa kamu contohkan di media ini? Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok malam. Oke, karena kalian sudah mengerjakan LKPD dan jawaban kalian betul sekali, untuk itu kalian masih ada